Sahabat tani Rudian. Di sini Rudian update pohon alpukat 1 minggu lebih Rudian tanam. Ya, pertumbuhan seperti ini dan dituari deposit nutrisinya dengan organik. Nah, ya, organik guano atau dari pupuk kelelawar yang sudah terfermentasi atau terkomposting. Nah, di sore hari ini saya akan melanjutkan proses penanaman kembali pohon alpukat yang belum tertanam, sahabat tani. Ya, kenapa tidak sekaligus itu hari tidak mungkin, karena berbeda-beda blok, berbeda lahan. Terus ya, sahabat tani, karena terhambat oleh cuaca air hujan. Terus sekarang Rudian akan lanjutkan untuk proses penanaman bibit alpukat di sore hari ini dengan dengan nutrisi yang Rudian siapkan, yaitu pupuk NPK khusus untuk pertumbuhan sebagai deposit nutrisi dalam lubang tanam. Kenapa tidak pakai organik? Karena organiknya sudah habis, jujur aja ya. Tidak ada organik, NPK pun bisa. Yang penting dosisnya jangan terlalu banyak, sahabat tani, agar tanamannya tidak overdosis. Silahkan simak terus video sampai selesai. Mari kita sama-sama sharing dan belajar soal proses penanaman pohon alpukat red Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudian. Nah, sahabat tani Rudian, di sini saya akan melakukan proses penanaman pohon alpukat atau bibit alpukat red Vietnam. Ya, ini. Nah, di sini nampak sumbing-sumbing daunnya bukan karena ulat. Di sini karena ayam ya di balai karantina. Nah, di sini tidak akan kena ulat karena ada enzim ya, enzim antiprotes. Nah, itu dia ya. Enzim itu kan sel, untuk membelah sel kan biasanya seperti itu. Tapi di sini tidak disukai sama ulat. Begitu. Ya, andai pun ada kita kasih insektisida ya. Tapi insya Allah alpukat ini sama alpukat Miki itu biasanya tidak ada. Oke ya, di sini Rudian udah siapkan lubang tanamnya. 2 lubang tanam yang saya siapkan karena 2 bibit yang Rudian tanam, sahabat tani. Jarak tidak jauh, sahabat tani ya. Tidak jauh ya, sekitar 5 meter lah jarak. Karena jarak kemarin aja yang berdekatan pun berbuah juga, yang penting rajin di pruning dan ini matahari cukup. Nah, bagaimana di samping kiri kanan ini banyak pisang. Pisang sengaja saya tanam ini kan tidak untuk jangka panjang, sahabat tani. Malah udah berbuah pisang tanduk. Ya, bisa dilihat. Oke, baik sahabat tani. Di sini kan Rudian tidak bawa organik alias habis kan gitu. Jadi deposit nutrisinya Rudian akan kasih NPK Mutiara Grower khusus untuk pertumbuhan, sahabat tani. Dengan dosis 1 sendok makan saja akan ditabur di dalam lubang tanam di sini, sahabat tani. Nanti diperkirakan jangan sampai terlalu dalam ya ininya ya. Biar tidak terjadi busuk akar gitu ya. Yang penting saluran air dibuat walaupun tidak dibikin busut kan gitu. Nah, ini bagaimana dengan daun? Dengan daun di samping kiri kanan ini kan di bawah sambungan itu kan nanti dibuang sama saya, dibuang ini. Biar fokus nutrisinya ke entres yang ini, sahabat tani ya, yang dari hasil sambung pucuk atau hasil okulasi, sahabat tani. Baik, Rudian tidak akan panjang lebar dan ini akan Rudian buka juga, sahabat tani ya. Sebentar Rudian akan buka. Setelah saya buka plastiknya ya, siap-siap saya akan memberikan deposit nutrisinya. Ini agak lebar sedikit ya, pokoknya lebih daripada 1 jengkal dari diameter media tanam dari polybagnya ya, lebih daripada 1 jengkal supaya ada space dan akarnya biar cepat tumbuh. Kalau dibikin ngepres kasihan juga dia ya. Cuma setelah ditanam nanti sahabat tani harus rajin melakukan penggemburan. Baik, saya akan kasih deposit nutrisinya. Supaya merangsang atau mempercepat pertumbuhan tanaman alpukatnya di sini. Nah, ini juga masih digundukin, barusan Rudian bikin lubang. Kemudian akan dibuka seperti ini contohnya. Ya. Akan dibuka, sahabat tani. Karena kalau langsung dibikin lubang, tahu sendiri ya, menghindari busuk akar. Nah, ini juga tidak disemi busut karena tidak dalam ya sama saya, dan drainasinya akan dibuat langsung habis ditimbun, akan dibuat.
Jadi mohon maaf, saya tidak akan memvideokannya dulu untuk melakukan proses penanamannya karena tidak ada rekan di sini sahabat tani. Baik sahabat tani, setelah rudian tanam, nah seperti ini ya. Saya dibikin saluran untuk pembuangan air ketika nanti curah hujan deras ya, sahabat tani. Nah, saluran air kita harus dibikin. Makanya banyak yang celaka tanaman-tanaman kita ketika baru ditanam atau sudah dewasa, akhirnya terkena jamur, terus jamur Pythium kompleks yang bisa membusukkan akar pada pohon alpukat atau durian. Kata metode tanamnya kurang efektif dan efisien ya sahabat tani. Oke, kita ke alpukat satunya yang Rudian akan tanam. Sebelumnya Rudian akan kasih juga deposit nutrisi 1 sendok makan saja, nggak usah banyak, nanti OD ya. Jadi gini sahabat tani, untuk jarak tanam kenapa saya tidak bikin lebar di sini? Karena untuk di blok ini MDPR rendah 100 meter di atas permukaan laut, dan ini jarak ke pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat ini sekitar 1 kilo dari kebun saya ya. Jadi kalau waktunya masuk musim kemarau, waduh luar biasa suhu udaranya panas ya minta ampun. Jadi makanya dari itu Rudian kasih jarak tanam tidak begitu jauh, dan Rudian pun di sini melakukan metode tanam di tiap lahan. Rudian melakukan tumpang sari supaya untuk saling melindungi antara tanaman durian, pohon pisang, karena pohon pisang agak tahan di musim kemarau. Selain itu juga tanaman tumpang sari sangat berarti untuk membantu biaya-biaya perawatan sebuah tanaman yang tanaman diprioritaskan di kebun kita sahabat tadi ya. Baik, sebelumnya Rudian akan lanjut melakukan penanaman pada tanaman alpukat ini yang satunya sahabat tani. Alhamdulillah yang satunya pun sudah tertanam sahabat tani Rudian. Yang penting cara tanam simple, praktis dan sederhana ya. Bibit kecil jangan khawatir, tapi lihat aja nanti pertumbuhannya ya. Yang penting jangan terlalu dalam, ingat akarnya boleh dikasih tunjuk nanti sama penetrasi sinar matahari seperti ini. Oke, biar tidak terhambat pertumbuhannya. Dan yang terpenting ini drainase dibuat ya, atau saluran air, supaya airnya ini tidak pasif di sini ya. Jadi airnya biar dia tetap bergerak alias hanyut. Oke. Jadi kalau air maksud tujuannya dia pasif di permukaan tanaman alpukat di sini, dampak yang akan terjadi pada pohon alpukat bisa busuk akar karena oksigen tidak masuk, karena sesaknya dia bernapas ya, karena terjadi genangan air yang tidak mengalir, otomatis pohon alpukat di sini pertumbuhannya pertama stagnan, dan yang kedua akan mati secepatnya. Maka dari itu usahakan menanam sebaik mungkin, seakurat mungkin. Lambat yang penting selamat ya. Gak apa-apa bibit kecil, yang penting metode tanam benar, efektif dan efisien. Insya Allah akan menyusul bibit-bibit alpukat yang ditanam dari bibit yang tinggi besar. Maka dari itu usahakan menanam yang baik dan benar, itu sangat penting untuk tanaman alpukat. Selain deposit nutrisi, syarat menanam itu atau syarat tumbuh tanaman tergantung daripada kita cara menanamnya. Terima kasih sahabat tani Rudian bagi yang sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan jika ada yang masukan tulis di kolom komentar. Jika ada yang bertanya juga tulis di kolom komentar. Insya Allah Rudian akan balas semampunya Rudian. Dan kritik saran bangunnya juga silahkan. Jika salah Rudian akan perbaiki kesalahan Rudian. Usahakan tanah di sini tidak ranting-ranting kayu, tidak ada, batu-batuannya dibuang.
bikinlah tanaman tanahnya itu porositasnya gembur supaya memudahkan oksigen masuk ke akar pohon alpukat. Baik, terima kasih sahabat tani Rudian bagi yang sudah menyaksikan. Sekali lagi beribu-ribu terima kasih. Semoga selalu bermanfaat apa yang Rudian sampaikan, dan Rudian tidak maksud untuk menggurui siapapun. Rudian di sini menanam pohon alpukat sesuai pengalaman Rudian yang sudah tertanam, bahkan yang sudah berbuah dan berbunga. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho warinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.